konten hari ini yang mau dibahas itu adalah tentang Heartfish namanya. Apa sih itu? Sebenarnya kalau misalkan kalian ikutin Instagramku, jadi Heartfish itu adalah membahas tentang masalah hati cewek-cewek cabi. Sebenarnya kadang-kadang ini juga relate sama beberapa orang sih, nggak cuma cabi aja, tapi kepada cewek-cewek yang merasa dirinya itu insecure akan beberapa hal lah, terutama dalam kehidupan. Tema yang hari ini mau aku ceritain adalah zona nyaman yang ternyata nggak aman. Karena terkadang zona nyaman itu tuh membuat kita ada di suatu lingkaran yang muternya cuma di situ-situ aja. Jadi kita tuh nggak punya referensi di luar tuh kayak gimana sih. Ternyata apalagi untuk masalah cewek gemuk ya, misalnya si cewek gemuk itu punya referensi untuk misalkan ada kok cewek gendut yang laku as in dia punya pacar atau udah bersuami. Ada kok cewek gendut yang bisa punya anak, karena terkadang orang-orang tuh pada skeptis kalau gendut itu tuh susah punya anak. Terus ada juga yang cewek gemuk berani aja tuh pakai baju berenang di pantai gitu. Dan menurutku semua itu nggak ada yang salah. Tapi zona nyaman kadang-kadang membuat kita terlalu insecure, tapi sebenarnya insecure itu perlu. Nah, aku mau ceritain pengalaman pribadiku dulu untuk pertama-tama di video ini. Jadi dulu kan aku tuh dari kecil tuh udah gendut. Pertama sih cabi lama-lama jadi gembrot. Nah, terus waktu dari SD sampai SMP itu tuh nggak pernah ada orang tuh yang ngebully aku. Beruntungnya, sebenarnya setelah kesini-sini sih aku ngerasa itu bukan adalah suatu keuntungan ya. Jadi dulu aku tuh teman-temanku, abis itu lingkungan di sekitarku itu nggak pernah ada yang bermasalah dengan tubuhku yang gemuk. Jadi semuanya pada fine-fine aja, pada gemes sih Maya gemes ya, lucu. Tetap cantik walaupun gendut. Jadi aku ngerasa nyaman-nyaman aja dan aku ngerasa aku aman. Nah, ketika aku SMP juga aku ketemu, kan kalau SMP tuh udah mulai masa puber tuh. Mulai masa-masa puber, terus kita udah mulai suka-sukaan sama cowok, ada yang kita taksir. Tetapi aku masih belum terlalu insecure banget di situ, masih palingan ya udah, karena kalau SMP kan jalannya walaupun udah punya pacar pun masih rame-rame ya kan. Terus mereka pun juga pacar-pacarnya semua pada sayang aja sama aku. Jadi waktu SMP zamannya teleponan tuh juga banyak yang teleponin aku, jadi aku masih merasa aman. Abis itu masuklah ke SMA. Nah, SMA kan pacarannya udah lebih istilahnya udah lebih serius, udah bukan cinta-cinta monyet. Jadi mulailah teman-temanku malam minggu perginya sama pacarnya. Abis itu pulang sekolah main sama pacarnya. Nah, di situ aku udah mulai tuh mikir, kok teman-teman gue pada punya pacar, kok gue enggak ya? Kenapa ya gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya orang biasa yang nggak berada di zona nyaman ini mungkin merasa ya iyalah lo nggak punya pacar, orang lo gembrot siapa yang mau gitu ya kan. Tapi aku masih belum sadar tuh. Lalu keluargaku udah mulai worry sama bobot tubuhku. Mereka bilang nggak boleh kayak gini, karena kalau misalnya kamu gendut terus ntar kamu susah loh punya pacar. Aku masih bodo amat nggak peduli gitu. Terus waktu SMA tuh aku juga bukan terhitung yang suka dandan kayak gini. Jadi masih agak-agak tomboy. Terus misalkan jerawatan, maksudnya nggak merawat diri gitu. Jadi siapa juga yang mau gitu loh. Akhirnya tapi aku sempet tuh deket sama cowok waktu SMA. Ini juga menurutku suatu hal yang bahaya nih, karena terkadang karena kita merasa diri kita tuh nggak layak disukain, jadi kita merasa orang sekitar kita itu kalau deketin kita ya udah lo emang mau temenan aja, lo nyaman aja sama gue gitu loh, lo ngobrol enak kan. Orang cabi kan terkenalnya itu lucu, maksudnya orangnya seru, selalu seneng gitu ya, padahal kita kan juga manusia ya, nggak mungkin lah selalu seneng terus, pasti ada masa-masa sedihnya, tapi kita cenderung tidak mau mengeluarkan itu mungkin ya. Nah, terus deket sama cowok, tapi aku ngerasanya ya udah kayak ya lo deket-deketin gue ya emang lo kayak sahabat cowok gue yang lain aja gitu. Karena ya itu tadi, karena aku udah kayak merasa ya udah nggak mungkin ada yang suka sama gue juga gitu loh. Sampai pada akhirnya itu cowok ngomong ke sahabatku bilang, kayaknya si Maya itu cuma gue temen deh gitu. Nah, itu adalah suatu kesalahan yang aku sesali, karena menurutku kalau misalnya aku nggak memperlakukan dia tuh kayak sahabatku yang lain, mungkin aku SMA tuh udah punya memori aku pacaran. Jadinya kayak aduh gila, itu salah banget sih. Dan kalian juga sampai gede pun itu masih kebawa.
Karena satu, kita tuh kebanyakan kalau misalkan yang cewek gemuk itu, cowok-cowok tuh seneng karena kita tuh orangnya biasanya nggak baper. Kita seru-seru aja, mau diapain juga ayo, terus ketawa. Abis itu cenderung bisa bro banget lah gitu sama si cowok-cowok itu. Dan ini aku udah beberapa kali riset ya, kebanyakan cewek-cewek cabi itu seperti itu. Tapi ternyata waktu aku kuliah, aku ketemu temanku cewek, sahabatku lah dari awal aku masuk gitu. Terus dia bilang, lo nggak boleh kayak gini. Kalau misalnya lo nggak mau berubah diri lo kayaknya akan sulit untuk istilahnya menarik hati lawan jenis gitu. Jadinya di situ aku diajarin, disuruh dandan, disuruh threading alis, habis itu suruh pakai bajunya yang agak perempuan dikit kayak gitu. Kalau dulu mah aku bajunya bener ngasal banget, maksudnya bener pakai baju tiba-tiba celana kuning ngejreng, atasannya kayak kaos gombrong jelek gitu, abis itu ada gambar kartu king gede banget, yang ngerti kenapa harus pakai baju kayak gitu juga. Terus akhirnya dari situ aku udah mulai nyari-nyari referensi, aku lihat-lihat cara orang berpakaian tuh walaupun gemuk tuh tetap masih bisa kok punya ciri khasnya sendiri. Misalkan mereka gayanya feminin, abis itu atau mereka mungkin gayanya tomboy atau gayanya edgy gitu. Nah itu aku udah mulai nyari referensi tuh di situ waktu kuliah. Nah akhirnya aku udah mulai sedikit demi sedikit, aku mulai merawat diri, aku mulai rajin threading alis, abis itu nge-wax bulu ketek. Karena walaupun kita nggak kelihatan pun sewaktu-waktu kalau misalnya kita pakai kaos longgar tiba-tiba kita ngebuka gini ada bulu ketek tuh nyilfilinnya parah gitu loh. Dan kalau misalkan kita bulu kaki juga, kalau misalkan aku sih prefer di wax. Jadi karena kita itu bukan tinggal di Indonesia, terutama di Asia, yang dimana cowok-cowok itu mostly kebanyakan suka sama cewek yang bertubuh ideal. Idealnya di Asia itu adalah yang kurus, yang cantik, yang perempuan banget. Nah kita itu sebagai cewek gendut itu harus effort lebih. Effort lebihnya itu untuk apa? Sebenarnya bukan untuk orang lain juga sih, untuk kenyamanan kita sendiri juga. Misalkan kalau misalkan kalian pergi gitu, teman-teman lo pada cantik gitu, terus lo sendiri gitu yang jelek gitu kan, kayak pas di foto juga males gitu kan. Jadinya karena hal-hal kayak gitu yang udah pernah aku alamin, aku ngerasa ya emang bener sih, kita sebagai cewek gemuk itu hidup di Asia itu emang harus put effort lebih gitu, dengan cara kita harus 2 kali lipat lebih merawat diri. Abis itu kita juga harus 2 kali lipat mencari referensi cara berpakaian, 2 kali lipat harus bisa menjadi orang yang menyenangkan gitu. Karena ya kita butuh effort lebih untuk orang tuh melihat kita nih, hey kita ada loh gitu loh. Jadi nggak cuman ya udah kayak cewek gitu gemes ya itu sampai 30 tahun lo masih mau digemes-gemesin doang gitu kan, nggak mungkin kan. Jadinya aku belajar tuh dari situ, udah mulai merubah. Abis itu akhirnya udah masuk sampai kuliah. Itu aku tuh di kuliah juga nggak punya pacar. Jadi bener-bener untung teman-temanku di sekitarku tuh kayak balik lagi, mereka tuh pacar-pacar tuh pada sayang sama aku. Jadi kalau pergi-pergi ya udah rame-rame sama pacar-pacarnya juga. Terus aku juga punya beberapa sahabat cowok yang membuat aku merasa nggak kesepian gitu loh. Jadinya itu sih poin plusnya aku. Tapi ternyata pas aku lihat-lihat banyak banget waktu aku bikin si distemper kan aku lumayan riset tuh ya. Aku nanya-nanya ke orang. Abis itu aku nanya ke beberapa cewek cabi juga. Abis itu aku nanya juga pandangan orang yang nggak cabi melihat si cewek cabi itu kayak gimana gitu loh. Jadi aku udah beberapa banyak yang aku tanyain, terutama cewek cabi. Itu mereka merasa insecure banget. Saking insecure-nya mereka itu mengurung diri. Maksudnya istilah dia menutup matanya dia, ya udahlah nggak akan ada yang pernah suka sama gue, mau gue kayak gimana pun ya udah gue menjadi diri gue apa adanya aja. Jadi mereka merasa ya udahlah mau gue dirubah kayak apapun juga gue nggak akan bisa menarik orang untuk tertarik sama gue gitu loh. Nah tapi menurutku itu adalah hal yang menurutku salah, karena insecure itu justru harusnya kita gunakan untuk kita mencari referensi gimana sih untuk gue berubah, at least untuk menjadi diri kita nyaman aja dulu sama diri kita. Kalau misalnya kita keluar, kita berkenalan sama orang, kalau kita nggak nyaman sama diri kita, itu pasti akan terlihat, dan itu beneran itu nggak kelihatan menarik banget kalau misalnya kita kayak gitu. Terus ada juga yang terlalu pede.
Nah sebenarnya sih ini hak orang ya, ini hak orang nih, ini bener pendapat aku aja. Jadi kalau misalnya yang terlalu pede kadang-kadang mereka sampai suka udah nggak punya rasa insecure, sehingga kadang-kadang orang yang melihatnya dia juga sampai kayak, wah gila sih ini orang pede banget sih gitu. Jadi beda ya, ih ini orang pede nih. Kalau misalnya ini orang pede ini menurut aku pakemnya masih pas nih. Kalau misalkan udah gila sih ini orang pede banget sih, nah itu menurutku udah oke, udah kelewatan nih. Jadi menurutku rasa insecure itu sebenarnya perlu, tapi ya kita maintain rasa insecure itu bukan menjadi hal yang menghalangi kita untuk berbuat sesuatu, tapi rasa insecure itu justru menjadi trigger kita untuk mencari suatu hal yang merubah kita menjadi lebih baik gitu. Balik lagi, merubah menjadi lebih baik itu untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi kita nggak expect apa-apa ke orang lain. Kalau misalnya kita merubah diri kita, ya lo harus suka lah sama gue, ya enggak. Intinya nantinya juga lo someday akan bertemu orang yang bisa menerima lo apa adanya kok. Tapi ya lo apa adanya lo itu jangan terlalu istilahnya, jangan lo jadi istilahnya lo mau jualan kerupuk ya udah lo jadi kerupuk kering aja gitu, nggak digoreng gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Jadi ya lo misalnya lo jadi kerupuk nih, udah dikeringin nih, istilahnya udah diproses, ya lo goreng diri lo dulu dong, goreng diri lo sampai lo menjadi kerupuk yang enak, baru deh lo pasti ada yang beli gitu, istilahnya kayak gitu. Nah kalau misalkan dulu juga aku paling males insecure adalah kalau ke toko baju. Nah pasti nih semua cewek-cewek cabi juga sering banget merasakan hal yang sama ya. Terus ke toko baju, teman-teman pada belanja baju, atau misalkan deh tanteku kan badannya nggak gendut ya, jadi dia ke toko baju gitu. Ya udah, aku tuh suka banget ngeliat-liat, ih baju ini bagus ya. Ya udah kita cuma bisa bilang bagus, ya udah tanteku aku suruh beli ini bagus. Padahal sebenarnya kita juga pengen gitu pakai baju itu, tapi sayangnya nggak muat. Nah jadi hal-hal yang kayak gitu kadang memotivasi aku karena aku pengen gaya, karena aku suka gaya-gaya, suka centil gitu ya, pengen pakai baju ini itu. Jadi aku merasa aku butuh effort lebih. Nah tapi belakangan memang trennya kan lagi banyak yang oversize, jadi kita bisa ngakal-ngakalin lah, bisa beli baju-baju yang lucu-lucu juga. Sama aku pernah juga, saking mungkin tanteku tuh udah insecure banget kali ya ngeliat aku kayak, gila nih Maya udah kuliah, udah kerja, tapi kok belum punya pacar juga. Pasti ada kekhawatiran itu sih dari orang tua gitu loh. Dan pasti selalu di blame-nya itu adalah badan kita yang gembrot, itu tuh gak akan ada yang mau sama lo gitu. Itu selalu kayak gitu. Walaupun banyak cewek-cewek beruntung di luar sana yang walaupun badannya gendut pun masih ada orang yang mau sama dia gitu. Itu jujur menurut aku itu memang faktor laki sih. Nggak bisa lo usahain banget, tapi ya pasti ada aja sih beruntungan itu gitu loh. Nah, tanteku tuh nyuruh aku sedot lemak. Jadi sebenarnya aku tuh nggak mau karena itu tadi. Aku merasa aku aman-aman aja kok, walaupun aku lumayan agak kadang-kadang suka kesepian, tapi karena sahabat-sahabat cowokku lumayan intens menghubungi aku, jadi aku ngerasa ya udah gue masih punya teman, masih teman ngobrol. Terus akhirnya aku disuruh sedot lemak. Abis itu sedot lemak turun sih, tapi ternyata waktu turun pun juga nggak ada yang suka juga kok gitu loh. Jadi menurutku kayak banyak banget poin-poin sebenarnya yang dikira orang itu bisa lo mendapatkan pasangan atau misalkan lo bisa masuk dalam komunitas tertentu gitu, itu dari lo kurus atau enggak gitu loh. Sebenarnya yang mau aku share di sini, kurus itu maksudnya menjadi lebih baik, menjadi lebih sehat itu perlu gitu loh. Tapi lo juga nggak perlu cungkring juga gitu loh. Jadi lo misalkan lo berusaha untuk lebih kurus, untuk menjadi lebih sehat, itu tuh bagus karena itu satu poinnya adalah membuat kalian tuh lebih nyaman sama diri kalian sendiri. Kalian bisa misalkan kenalan nih dalam satu komunitas. Kita kan sering banget ya dalam satu komunitas, misalnya baru masuk gitu kayak aduh mau kenalan aja tuh kayak mundur-mundur gitu. Kalau misalkan kalian udah ngerasa pede dengan diri kalian sendiri, itu kalian tuh bisa yang misalkan ketemu orang kayak hai siapa namanya, bisa kalian yang seperti itu menurutku jauh lebih menarik karena kita terlihat kita pede gitu sama diri kita gitu. Terus ada juga kadang-kadang yang suka sampai ini mengurung diri. Terus habis itu sampai ada juga yang main Tinder tuh menurutku nggak apa-apa banget. Itu tuh adalah satu usaha kita juga. Itu bukan hal yang tabu, tapi patut dicoba sih sebenarnya hal-hal kayak gitu. Jadinya kalian tuh itu menurut aku adalah suatu hal yang bisa disebut put effort lebih ya gitu loh. Jadi
kalian mencoba peruntungan itu, abis itu kalian misalkan ketemu sama orang mau ngobrol lebih dulu gitu, itu tuh hal-hal yang membuat kalian menarik walaupun kalian nggak pada idealnya cewek cantik di Asia. Nah jadinya pesan aku dari tadi cerewet ini adalah kalian boleh banget merubah diri menjadi cantik, menjadi lebih baik, abis itu berdandan juga dengan kayak cewek-cewek normal aja gitu. Itu untuk diri kalian sendiri, karena ketika kalian nyaman sama diri kalian sendiri, kalian tuh nggak akan peduli apa kata orang, dan kalian akan jauh lebih menarik tanpa kalian butuh effort yang terlalu berlebihan. Ya, semoga apa yang aku omongin ini bisa kalian cerna dan semoga berguna. Dan kalau misalkan ada kata-kata aku yang mungkin tidak berkenan tadi kalau ngomong, maafkan karena aku orangnya emang lumayan cablak. Jadinya video-video aku nanti di YouTube channel ini kalian akan menemukan omongan-omongan aku yang mungkin agak kelihatan kasar, tapi ya kan aku udah mengalami itu sendiri, jadinya menurut aku kalian harus tahu sih how to survive in the fat girl world. Kalau gitu sampai ketemu ya di obrolan Heartfish berikutnya. Dadah.